Ya. Baik, puji Tuhan. Ya, bisa normal kembali wifi kita ya. Sempat tadi terganggu jaringan. Puji Tuhan, kita sudah bisa kembali. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Ya, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami, Allah kami. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau telah membangunkan kami kembali ya Bapa di pagi hari ini untuk menyelesaikan tugas pelayanan kami di akhir pekan ini ya Tuhan. Atas penyertaan-Mu dalam 1 minggu berjalan, kehidupan kami dalam penyertaan Tuhan dan kebaikan-Mu selalu memberikan kami sukacita untuk bangun di pagi hari, bersyukur bersama-sama dan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan menyambut setiap pencerahan hikmat surgawi yang Tuhan karuniakan bagi kami. Terima kasih Bapa dalam surga, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Ya, baiklah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, oke, mari saudaraku. Ya, saya akan membacakan sekali lagi dari Galatia pasal 5. Dan sebentar kita akan membuka Roma pasal 7 ya. Berkaitan dengan Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-18 ya. Saya bacakan sekali lagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-18. Ya, Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-18. Ya. Oke. Baik. Ya, selamat pagi juga untuk saudara kami yang selalu setia ya bersama-sama dengan kita mengikuti ibadah pagi kita, Bapak Evangelis Aliarnus Tumorang dari Medan. Ya, salam sehat selalu ya Pak. Baik, Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-18. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekali lagi, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat di dalam Roma pasal 7. Ada apa Bapak Ibu Saudaraku? Ya, setelah kita mengetahui kehidupan kita yang baru saat ini sebagai cara Allah untuk berelasi dengan kita, ya, mengadakan conversation, percakapan baru dengan Allah saat ini adalah dengan menyampaikan informasi-informasi yang baru, ya Bapak Ibu Saudara, bukan dengan pengetahuan yang lama. Buanglah pengetahuan yang lama, karena yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah tiba. Buanglah pengetahuan yang lama, artinya Bapak Ibu Saudara, kita harus ya menyadari setiap apapun yang kita lakukan di dalam pelayanan kita, itu semuanya kita lakukan berdasarkan sebuah pengertian bahwa sekarang ini kita hidup dalam kehidupan yang baru dengan segala pengetahuan-pengetahuan yang dihadirkan ya melalui kasih karunia Allah yang sempurna yang sudah kita terima dan di mana kita hidup di dalamnya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kehidupan yang baru ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, manusia baru ini harus mendapatkan informasi yang baru, yang berbeda, yang berlainan dengan ya kehidupan ketika ya Yesus menjadi manusia di dalam daging, firman yang menjadi daging. Kemarin kita sudah bahas itu ya Bapak Ibu Saudara, di mana ketika Yesus mengkomunikasikan kehendak Allah kepada manusia,
ya kepada bangsa Israel waktu itu adalah berdasarkan ya akan tuntutan daripada hukum Taurat. Benar ya Bapak Ibu Saudara ya? Seperti itu kemarin ya kita bahas, karena firman itu pada waktu itu adalah firman yang menjadi daging. Amin. Karena firman itu pada saat itu adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Nah, sekarang firman itu menjadi manusia atau sudah menjadi roh Bapak Ibu Saudara? Sudah menjadi roh kembali. Amin. Iya. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya, paham ya Bapak Ibu Saudara ya, seperti itu. Jadi Yohanes 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu siapa? Yesus Kristus. Firman itu adalah Allah, pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Amin. Menjadi manusia dalam daging, sebagai orang yang hidup di dalam darah dan daging. Yesus Kristus menyampaikan kehendak Allah berkaitan dengan hubungan dengan pemenuhan daripada hukum Taurat. Sesudah hukum Taurat digenapi, diselesaikan di dalam daging Yesus Kristus, tuntutan hukum Taurat itu sudah diselesaikan, artinya sudah disempurnakan. Maka sekarang sesudah Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya, kesempurnaan terhadap tuntutan hukum Allah yang berkaitan dengan pelaksanaan kebenaran di dalam daging Kristus, supaya dengan demikian segala dosa kita diampuni. Amin. Jadi dengan pemenuhan tuntutan hukum Taurat itu oleh darah Kristus dan oleh kebangkitannya, sekarang Allah nyatakan bahwa pengenalan kita akan Kristus yang sudah bangkit dan naik ke surga itu adalah di dalam roh. Amin. Bapak Ibu Saudara. Dan pengenalan kita akan Kristus di dalam roh yang menghidupkan ini, saudara-saudaraku, itu disebut dengan pengetahuan kita yang dimiliki oleh manusia baru yang diciptakan di dalam Kristus Yesus, yaitu di mana saudara-saudara dan saya tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Manusia baru itu Bapak Ibu Saudara tidak digerakkan hidupnya, ya hidup manusia baru itu melayani Tuhan berdasarkan pengetahuan yang baru. Amin. Bapak Ibu Saudara. Tapi pengetahuan-pengetahuan yang lama itu, Bapak Ibu Saudaraku, ya itu kita lihat ya sebagai firman Allah yang harus dibagi dengan tepat. Ya, harus dibagi dengan tepat. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Oleh sebab ketika Allah ya menjalankan ya urusannya dengan manusia melalui kehidupan ya yang dinyatakan oleh firman secara daging, Bapak Ibu Saudara, di mana tuntutan hukum Taurat itu harus dilaksanakan. Kita sudah lihat kemarin, tanda-tandanya adalah apa? Tanda-tandanya adalah contohnya penyembuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, mengusir setan. Ya, apalagi saudara-saudaraku, berbagai macam hal, bahkan termasuk juga ya, Bapak Ibu Saudara, sesudah Yesus Kristus naik ke surga, di mana dengan bangsa Israel, maka tanda-tanda mujizat itu daripada ya tanda yang ditunjukkan oleh Allah sendiri bahwa ya masih berhubungan dengan urusan bangsa Israel, di mana nubuatan-nubuatan perjanjian lama berkaitan dengan tujuan Allah mendirikan kerajaannya di bumi ini masih berlangsung ya sampai tiba waktunya di mana Allah memulai satu kehidupan yang baru sesudah bangsa Israel untuk sementara disingkirkan dari peranan mereka dalam melakukan kehendak Allah di bumi ini.
Oleh sebab orang Israel telah menolak seluruh kehendak Allah, ya bagi mereka seharusnya ya merekalah yang pertama mendapatkan kesempatan untuk menjadi saluran berkat, membawa keselamatan kepada seluruh umat manusia. Karena Yesus berkata keselamatan datang daripada orang Yahudi. Tetapi atas penolakan mereka terhadap kesaksian daripada Roh Kudus, ya dengan membunuh Stefanus yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kesempatan itu sementara ditutup oleh Allah dan dibukakan kepada kita. Maka Bapak Ibu Saudara, hal yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa, oleh pimpinan Roh Kudus, ya dibukakan kepada kita bahwa saat ini Allah menghadirkan manusia baru, ciptaan baru, hidup yang baru, berdasarkan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan ini adalah merupakan rahasia kehendak Allah yang dibukakan bagi kita. Dan manusia baru ini tidak hidup di bawah hukum Taurat. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya kita harus banyak mempelajari, harus banyak memahami firman Allah yang berkaitan dengan bagaimana manusia baru itu, cara hidupnya, ya bagaimana kita cara berelasi, berhubungan, yaitu bergaul dengan Allah kita, supaya kita mengerti Bapak Ibu Saudaraku bagaimana kita melayani Tuhan. Amin. Jadi bukan hanya asal mendengarkan firman saja sudah beres itu. Tidak begitu Bapak Ibu Saudara, ya. Karena apa? Kita lihatlah di dalam Roma pasal 7 ini. Roma pasal 7 mulai dari ayatnya yang ke 7 Bapak Ibu Saudara. Ya, kita lihat di sini ya bagaimana kita harus mendapatkan ya pengetahuan yang sesuai. Amin Bapak Ibu Saudara. Pengetahuan yang sesuai dengan keadaan hidup kita yang baru saat ini, yang sudah didewasakan oleh Tuhan, supaya pengetahuan kita itu bekerja, ya bekerja mendukung bagaimana proses kelanjutan kehidupan kita yang baru itu berjalan di hadapan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, sebenarnya ini tidak susah dipahami, tidak susah dimengerti. Ya Bapak Ibu Saudara, ya kalau misalnya begini, ambil contoh misalnya, waktu kita masih di usia kanak-kanak, di usia masih balita, Bapak Ibu Saudara, ya misalnya umur 1 tahun, 1,5, 2 tahun, ya di situ kita kan masih pengetahuan dasar, ya misalnya, ya bagaimana kita supaya bisa mendapatkan pengetahuan dari pelajaran-pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar, ya kita harus bisa membaca. Kan begitu ya Bapak Ibu Saudara, belajarlah kita untuk mengenal huruf-huruf dan belajar untuk membaca kata per kata. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya sesudah kita menamatkan sekolah kita ke tingkat lanjutan dan seterusnya, dan tentunya sekarang kita tidak lagi ya memikirkan tentang bagaimana membaca huruf demi huruf, kata demi kata. Ya, sekarang kita sudah Bapak Ibu Saudara dengan lancar begitu ya, membaca apa saja, saudara-saudaraku, tidak menjadi halangan lagi bagi kita seperti ketika kita masih baru-baru belajar di TK atau di sekolah dasar. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah tinggalkan itu, ya. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, di dalam ya kehidupan kita yang baru ini ada satu pengenalan yang baru. Amin. Ada satu pengenalan yang baru tentang Yesus Kristus. Ada satu pengenalan yang baru tentang kehidupan yang
baru di dalam Tuhan, ya, maka inilah yang sedang kita pelajari dan kita pahami supaya kita menjalani kehidupan iman sesuai dengan pengetahuan yang baru ini, pengenalan yang baru ini. Karena Allah, ya, dikenali, Allah, ya, berelasi, berhubungan dengan manusia saat ini, ya, dengan pengetahuan yang baru ini. Nah, maka kita harus bisa membedakan. Amin. Ya, apa Bapak Ibu Saudara? Harus bisa apa? Harus bisa membedakan. Kalau tidak bisa membedakan pengetahuan kebenaran, ya, kemudian campur aduk, ya, campur aduk pemahamannya terhadap firman Tuhan, itulah yang menyebabkan terjadinya berbagai macam kesesatan di dunia ini, berbagai macam kekeliruan di dalam memahami kehendak Allah. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah contohnya. Kita lihat di dalam Roma pasal 7 ini, saudaraku, bagaimana pengetahuan baru bekerja, ya, di dalam kebenaran kasih karunia. Inilah kita semakin dimantapkan untuk mengerti bagaimana seharusnya kita melayani Tuhan berdasarkan, ya, segala pengertian-pengertian yang baru yang kita peroleh. Dan itulah yang disebut dengan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Kita lihat Bapak Ibu Saudara di ayatnya yang ke-7. Ya, ayatnya yang ke-7, Roma pasalnya yang ke-7 mulai dari ayat 7. Jadi kita akan melihat di sini bahwa bukan lagi fungsi hukum Taurat itu yang membangkitkan semangat kita untuk mengerti kehendak Tuhan, tetapi sekarang kita dibangkitkan semangatnya oleh kasih karunia Allah yang sempurna yang sudah kita terima di dalam Kristus Yesus sebagai hidup yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat 7 dikatakan, jika demikian, ya, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu adalah dosa? Oh, tidak. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan sekali-kali tidak. Ya, kenapa? Siapa yang memberikan hukum Taurat itu, Bapak Ibu Saudara? Ya, Tuhan sendiri. Ya, tentunya pemberian dari Tuhan itu tidak ada yang tidak baik. Amin. Semua yang diberikan Tuhan itu adalah baik. Tetapi, ya, ini akan saya jelaskan lebih detail, akan lebih rinci lagi, ya, dalam khotbah minggu besok. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan firman Tuhan besok dalam ibadah minggu, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi apakah hukum Taurat itu adalah sesuatu yang salah? Oh, tidak. Hukum Taurat itu adalah perintah Tuhan dan itu adalah semuanya baik adanya. Amin. Tapi saudara-saudara ingat bahwa tidak semua yang baik yang Tuhan berikan itu adalah ditujukan untuk kita. Saudara-saudaraku, ya, besok akan saya jelaskan lebih detail. Tidak semua apa yang baik yang diberikan oleh Tuhan itu selalu ditujukan kepada kita. Kenapa demikian, Bapak Ibu Saudara? Ambil contoh, ya. Ya, hari Minggu lalu saya sudah jelaskan, Bapak Ibu Saudara. Mempersembahkan korban bakaran, korban hewan, korban domba itu baik atau tidak? Baik, karena itu dari siapa datangnya? Itu perintah dari Tuhan. Tapi perintah Tuhan kepada siapa, Bapak Ibu Saudara? Kepada orang Israel. Amin. Yang kedua, ya, bersunat itu baik atau tidak? Baik. Karena itu adalah perintah Tuhan. Amin. Perintah Tuhan kepada siapa? Perintah Tuhan kepada orang yang hidup di bawah hukum Taurat, yaitu orang Israel. Karena kita bukan orang Israel, maka dikatakan kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Lalu kita hidup di bawah apa? Kita hidup di bawah manusia baru. Amin. Karena manusia baru itu bukan diciptakan berdasarkan hal-hal
yang lahiriah, bukan berdasarkan pengetahuan daging. Ya, bukan berdasarkan pengertian secara manusia, tetapi pengertian berdasarkan Roh yang menghidupkan, yaitu Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati, mengaruniakan kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal kepada setiap orang yang percaya sesudah Dia menyelesaikan segala pekerjaan penebusan segala dosa di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau demikian, maka ditanya di sini, apakah hukum Taurat itu salah? Oh tidak, Bapak Ibu Saudara. Hukum Taurat itu baik, tapi baik buat siapa? Baik untuk umatnya Israel. Kenapa baik untuk umatnya Israel? Karena Allah menilai, Allah mengevaluasi, Allah menghendaki bahwa kebenaran karena perbuatan itu dinilai berdasarkan apa yang ditujukan kepada umatnya Israel. Bukan kepada kita sebagai tubuh Kristus saat ini, sebagai manusia baru. Kita dinilai saat ini oleh Allah berdasarkan iman. Amin. Bukan berdasarkan perbuatan, Bapak Ibu Saudara. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hukum Taurat itu baik. Ya, kita lihat. Ya, baik bagi bangsa Israel. Nah, dikatakan sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, dengan adanya hukum Taurat itu, itulah yang menghubungkan manusia untuk mengenali bahwa dirinya adalah orang berdosa. Karena hukum Taurat itu menuntut kesempurnaan. Betul Bapak Ibu Saudara? Ya, karena hukum Taurat itu menuntut kesempurnaan manusia, maka setiap orang yang berhadapan bercermin kepada hukum Taurat, pasti dia mengatakan dan mengakui bahwa dirinya adalah orang berdosa. Karena memang manusia itu tidak sempurna. Jadi setiap kali kita bercermin dengan hukum Taurat, kita selalu melihat diri kita tidak layak. Ya Bapak Ibu Saudara, ya perhatikan dengan baik ini. Setiap kali kita bercermin kepada perintah-perintah Tuhan, yaitu berdasarkan hukum Taurat, kita akan mendapati bahwa di wajah kita banyak kekurangan. Dan di wajah kita, kalau kita bercermin kepada hukum Taurat, kita akan melihat banyak cacat di dalam wajah kita, di dalam diri kita. Karena itu adalah cara memandang dengan cara yang lama. Kehidupan yang berdosa, yang terhubung dengan Adam yang berdosa, memang kita ini adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Karena upah dosa adalah maut. Nanti kita bandingkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat wajah kita di dalam kekudusan Kristus. Ya, tidak mungkin kita masih tetap orang berdosa kalau kita sekarang sudah beralih kepada cara memandang kehidupan kita di dalam Kristus. Sebab Kristus sudah mati mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut. Jadi ini soal cara pandang melihat diri kita di dalam Kristus. Siapa kita di dalam Kristus Bapak Ibu Saudara? Ya, siapa Kristus bagi kita dan siapa kita di hadapan Kristus Yesus saat ini? Itulah Bapak Ibu Saudara yang perlu kita mengerti tentang apa yang disebut yang baik di hadapan Tuhan. Amin. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara. Jadi dikatakan, karena aku tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, selanjutnya kita baca di ayat 8 dikatakan, tetapi dalam perintah itu, dalam perintah Tuhan yang baik itu, dalam perintah Tuhan yang kudus itu, perintah-perintah hukum Taurat itu, dikatakan, ya Bapak Ibu Saudara, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku
rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Kalau dengan hukum Taurat, dosa bangkit lagi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau terus-menerus diajarkan kepada manusia itu supaya hidup menurut hukum Taurat, itulah yang membangkitkan keinginan daging, rupa-rupa keinginan daging bagi manusia itu tidak bisa dihentikan. Ya Bapak Ibu Saudara, selagi hukum Taurat itu yang diperhadapkan kepada wajah manusia. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena manusia akan selalu melihat dirinya adalah berdosa dan tidak berdaya. Karena upah dosa adalah maut, maka kelemahan-kelemahanlah yang akan menjadi bagian dari orang yang selalu melihat dirinya adalah orang berdosa. Ya Bapak Ibu Saudara, karena di situ sudah ada kelemahan dan saudaraku, di situ pandangan sudah keliru, bukan pengetahuan baru itu. Itu namanya pengetahuan yang lama. Dan pengetahuan lama itu membangkitkan keinginan-keinginan untuk hidup melakukan dosa. Nah, ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita memahami bahwa saat ini kita adalah hidup di dalam kekudusan Kristus, maka dengan pengetahuan itu kita mempunyai kekuatan untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan dan terhindar dari setiap perbuatan dosa. Bisa dipahami Bapak Ibu Saudara? Ya, seperti itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi kalau kita memandang diri kita adalah orang kudus, dan memang kita sudah dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus, maka dengan pandangan itu juga pikiran kita bekerja. Amin. Dengan apa yang kita pikirkan, itu juga yang akan kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, kalau di dalam pikiran kita adalah pikiran kekudusan Kristus, maka perbuatan kita pun akan mengikuti apa yang kita pikirkan adalah melakukan kebaikan di dalam Kristus. Amin. Itu pengetahuan baru maksudnya Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, kita lihat lanjut lagi. Jadi, saudaraku, di ayatnya yang ke-9. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah hukum Taurat itu, dosa mulai hidup, Bapak Ibu Saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, semakin orang masuk ke dalam keinginan melakukan hukum Taurat Tuhan, maka dia akan melihat semakin besar keberdosaan dirinya. Semakin melihat bahwa dia tidak layak di hadapan Tuhan. Dan semakin jauh dia dari kasih karunia Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini adalah rahasia, ya, pengetahuan yang baru di dalam Kristus sesudah ia naik ke surga, yang dikaruniakan kepada kita sebagai jalan hidup yang terbaik untuk mengenali siapa kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita sekarang hidup di dalam Kristus Yesus, bukan hidup di dalam pengetahuan yang lama, tapi hidup di dalam pengetahuan yang baru. Nah, bagaimana pengetahuan baru itu Bapak Ibu Saudara bekerja di dalam kehidupan kita setiap hari? Mari kita lihat berikutnya. Dikatakan di ayatnya yang ke ayatnya yang ke-11. Ya, ayat 10 dulu. Sekali lagi, ayat 10. Sebaliknya aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Itu tadi saya katakan di awal Bapak Ibu Saudara. Segala sesuatu yang baik dari Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, belum tentu itu baik bagi saudara dan saya. Hukum Taurat itu adalah baik. Tapi baik untuk siapa? Baik kepada orang yang ditujukan untuk meresponi hukum Taurat itu. Siapa? Yaitu bangsa Israel. Kita Bapak Ibu Saudara bukan bangsa Israel. Kita adalah manusia baru
kita adalah orang-orang yang hidup sebagai anggota tubuh Kristus, yang diciptakan baru di dalam Kristus, dan kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, maka kasih karunia Allah itulah yang dipandang baik bagi kita saat ini. Amin. Allah memandang hidup kita di dalam kasih karunia-Nya, itulah satu-satunya yang baik di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, nah karena itu kita mau hidup di dalam kebaikan itu. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, nah itu sebabnya pengetahuan kita tidak boleh campur aduk. Sekali lagi, tidak boleh dicampur adukan pengetahuan kita. Ya, pengetahuan akan firman Tuhan itu harus dibagi dengan tepat. Amin. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara, ayat 11-nya. Sebab dalam perintah itu, dalam perintah yang baik itu, di dalam perintah-perintah Tuhan, hukum Taurat yang baik itu, ya, Bapak Ibu Saudara, dosa mendapat kesempatan, ya, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu, ya, hukum Taurat itu membunuh aku. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi mengapa orang berada di posisi di mana orang itu akan menghadapi kematian? Kenapa memperhadapkan diri kepada hal yang dapat membuat kehidupan orang itu menjadi tidak berarti di hadapan Tuhan? Itu yang diberikan oleh Tuhan yang jauh lebih berharga dan yang memberikan kepada kita kemerdekaan untuk ya berada di dalam jauh daripada kehidupan dalam dosa. Kenapa kita tidak menghadapkan iman kita? Kenapa kita tidak bersandar kepada pekerjaan Allah yang memberikan kita kebebasan untuk merdeka dari dosa? Kenapa kita membawa wajah kita berhadapan dengan cermin yang dapat menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang tidak layak? Kenapa kita tidak bercermin kepada kasih Kristus yang telah melayakkan kita? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah yang kita percayai, itulah yang kita imani, saudaraku, bahwa kita bukan menjadi lebih baik ketika kita selalu memikirkan bahwa kita ini berkenan kepada Tuhan karena perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Melainkan yang benar adalah kita akan selalu melihat diri kita berlayak di hadapan Tuhan karena Kristus Yesus telah melayakkan kita di hadapannya berdasarkan apa yang telah Dia lakukan di atas kayu salib bagi kita. Itulah cara pengetahuan yang baru, hidup yang baru itu bekerja, Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa melayani Tuhan dengan benar-benar sesuai, selaras dengan apa yang Dia inginkan. Amin. Itulah yang dimaksud dengan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku, bukan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus kalau menyanyi gemetar-gemetar, nyanyi jingkrak-jingkrak, nyanyi berulang-ulang sampai 10 kali, 20 kali. Ya Bapak Ibu Saudaraku, lalu berbahasa roh, berbahasa yang tidak jelas. Bapak Ibu Saudara, nyanyi ya dengan tanpa tidak ada keteraturan, tapi dengan cara yang sangat ya Bapak Ibu Saudara, ya dengan suara yang sampai memekakkan telinga. Ya Bapak Ibu Saudara, bukan itu penyembahan yang dimaksud Bapak Ibu Saudara. Yang benar di dalam Kristus Yesus saat ini adalah penyembahan yang benar kepada Allah saat ini adalah kita masuk ke dalam setiap pengertian yang benar menurut firman kasih karunia Tuhan yang dibagi dengan tepat. Itulah penyembahan yang benar. Amin. Karena di dalam kebenaran firman Tuhan itulah Allah dimuliakan,
Dan di dalam kebenaran firman yang dibagi yang tepat itulah Roh Kudus bekerja memperbaharui manusia baru kita menjadi segambar serupa dengan Yesus Kristus yang sempurna, dan hidup kita terus disempurnakan di dalam Dia. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat di ayatnya ayat yang ke-12 itu. Jadi hukum Taurat itu adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Amin. Tentu saja Bapak Ibu Saudara. Tapi saya katakan tadi, apa yang baik dan yang benar yang diberikan oleh Tuhan tidak semua ditujukan bagi saudara dan saya. Karena ada yang baik yang ditujukan kepada orang lain. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, besok ini akan saya jelaskan lebih detail lagi dalam pemberitaan firman dalam pertemuan ibadah minggu kita. Ya, bahwa banyak yang baik yang diciptakan oleh Tuhan, tapi itu belum tentu milik saudara dan saya. Ya, itu milik orang lain. Yang mana yang ditujukan Tuhan menjadi milik saudara, itulah yang harus saudara hargai dan saya hargai. Ya, kita tidak boleh mengambil milik orang lain. Ya, karena itu namanya mencuri Bapak Ibu Saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang mana yang baik yang saat ini yang Allah karuniakan kepada saudara dan saya, yaitu adalah hidup di dalam kasih karunia-Nya yang sempurna, maka itulah yang harus kita puji, itulah yang harus kita muliakan, itulah yang harus kita hargai, dan itulah yang harus kita beritakan kepada semua orang, karena Allah menilai hidup kita benar di dalam kehendak-Nya, di mana kita hidup di dalam kasih karunia-Nya, bukan di bawah hukum Taurat. Amin. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara, ayatnya yang sedikit lagi. Di ayatnya yang ke-13 dikatakan, jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik itu untuk mendatangkan kematian bagiku. Dosa itu, Bapak Ibu Saudara, harus mempunyai wadah. Dosa itu harus mempunyai sarana untuk berbuat. Apa sarananya Bapak Ibu Saudara? Apa media daripada dosa itu berbuat dan muncul tampil dalam diri manusia? Yaitu tubuh kita yang fana ini, Bapak Ibu Saudara. Melalui organ-organ tubuh kita yang fana ini, tubuh yang sementara ini, tubuh yang mengalami kemerosotan ini, melalui tubuh inilah dosa itu bekerja. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya dosa tidak bekerja melalui tubuh kita yang fana ini, maka kita harus dipenuhi dengan pengetahuan yang baru. Karena pengetahuan yang baru itulah yang memperbaharui pikiran dan hati kita, sehingga kita dapat mempersembahkan tubuh kita ini menjadi persembahan yang kudus kepada Allah, yang berkenan kepada Allah, Bapak Ibu Saudara. Dan bukan kepada dosa lagi kita mengabdikan dan mempersembahkan anggota-anggota tubuh kita, tetapi kita mempunyai kekuatan untuk taat kepada kehendak Allah yang kudus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka dikatakan di ayat 14, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging terjual di bawah kuasa dosa. Jadi saudara, tidak bisa kita mengandalkan daging. Amin. Tidak bisa kita mengandalkan pengetahuan yang lama. Tidak bisa kita bersandar kepada pikiran kita sendiri. Ya, sebaik apapun yang kita bayangkan Bapak Ibu Saudara, sebaik apapun yang kita angan-angankan, kalau itu adalah hadir karena keinginan-keinginan daging, Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang baik di dalam pencapaian dan tujuan yang seperti itu. Kita hanya menerima kebaikan di dalam tujuan Allah yang sudah dinyatakan kepada kita di dalam Kristus Yesus, dan itu kita mengerti dengan pengetahuan yang baru. Amin.
Nah, saudaraku, kita lihat sedikit lagi dikatakan di ayatnya yang ke-16. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Ya, karena hukum Taurat itu, Bapak Ibu Saudaraku, melawan kehendak daripada manusia, karena hukum Taurat itu menuntut kesempurnaan, sedangkan kehendak manusia itu tidak sempurna. Ya. Ayat 17. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku, dosa yang ada di dalam dagingku. Ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku yang lama, yaitu di dalam aku sebagai manusia lama, tidak ada sesuatu yang baik. Jelas itu Bapak Ibu Saudara? Jadi di dalam kehidupan manusia yang belum diselamatkan di hadapan Tuhan, tidak ada sesuatu yang baik. Paulus katakan di sini, di dalam diriku sebagai manusia lama, tidak ada sesuatu yang baik. Menurut manusia banyak yang baik yang dilakukannya, tapi di hadapan Tuhan bukan itu yang baik. Yang baik adalah yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib. Hanya itu yang baik, yang Allah terima sepenuhnya sebagai sesuatu yang sempurna dilakukan oleh manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Dan di dalam kebaikan itulah kita diterima oleh Tuhan. Amin. Melalui iman kita, melalui kita percaya kepada Yesus. Nah, saudara, jadi dikatakan di situ, ya, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Manusia lama, aku manusia lama, selalu membawa manusia itu kepada keinginan yang jahat. Tapi aku manusia baru selalu membawa kita kepada keinginan yang baik di hadapan Tuhan. Kehidupan yang berkenan dan yang kudus di hadapan Tuhan. Amin. Maka aku yang baik inilah, aku yang baru inilah, kita yang baru inilah yang perlu dihidupkan terus dengan pengetahuan yang benar, supaya bisa melakukan yang baik di hadapan Allah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini menarik. Di ayat 19 dikatakan, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi selalu bertentangan Bapak Ibu Saudara. Ya, keinginan daging dan keinginan roh itu selalu bertentangan. Tetapi kalau kita mengerti dengan pengertian-pengertian firman yang dibagi dengan tepat, maka manusia lama kita itu dimatikan. Ya, itu yang akan kita pelajari beberapa hari ke depan, Bapak Ibu Saudara. Kita akan melihat contoh-contoh daripada keinginan daging yang harus dimatikan. Tapi kita harus tahu dulu konsepnya. Bagaimana mematikan keinginan daging di dalam diri kita? Itu bukan dengan kekuatan kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, ini adalah pekerjaan Roh Kudus baru berhasil. Amin. Tapi bagaimana Roh Kudus bisa bekerja mematikan keinginan daging? Harus kita tahu Bapak Ibu Saudara konsepnya. Supaya apa? Supaya kita jangan bersandar pada pikiran sendiri. Supaya kita jangan mengandalkan pikiran kita sendiri. Tapi kita mengandalkan pikiran Kristus, yaitu kebenaran firman-Nya. Amin. Nah, saudaraku. Nah, kita lihat sedikit lagi dikatakan, ya, di ayatnya yang ke-21. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Jadi selalu Bapak Ibu Saudara, ini sangat dekat dalam diri manusia, di dalam diri kita sebagai orang percaya. Jangan pernah berpikir bahwa ketika kita jauh dari firman Allah, bahwa kita akan baik-baik saja. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Karena sangat dekat sekali keinginan
yang jahat itu ada di dalam tubuh yang fana ini, Bapak Ibu Saudara. Tetapi keinginan yang baik itu ada di dalam batin kita sebagai manusia baru untuk hidup taat kepada kehendak Allah. Itu yang harus kita hidupkan setiap hari. Amin. Itu yang harus kita kembangkan setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Itu yang harus kita berikan pengetahuan, ditambah-tambahkan pengetahuan yang baru dengan kepada manusia yang baru ini, supaya terus mempunyai kekuatan, kepekaan, ada inisiatif untuk hidup di dalam kekudusan dan kebenaran Allah. Maka harus bertumbuh di dalam pengetahuan akan kebenaran itu. Kalau tidak, keinginan daging sudah siap untuk menjatuhkan kembali orang-orang percaya supaya tidak berbuah bagi Allah, tapi berbuah kepada keinginan daging, dan itu yang merusak kehidupan masa depan kita di dalam pelayanan kita. Dan Allah mau menjauhkan kita, menghindarkan kita dari kerugian-kerugian semacam itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan di ayatnya yang ke-22, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Ya, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Itu sudah kita jelaskan beberapa hari yang lalu. Ayat 24. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jadi Paulus, Bapak Ibu Saudara, bertanya, siapa yang bisa membebaskan kita dari tubuh yang berdosa ini? Bisa dengan pikiran kita sendiri, bisa dengan pengetahuan kita, bisa dengan teknologi, Bapak Ibu Saudara, bisa dengan ilmu pengetahuan yang tinggi, Bapak Ibu Saudara, yang dicapai oleh dunia ini. Tidak bisa, saudaraku, tidak mungkin. Ya, tidak akan bisa mencapai, karena ini bukan pekerjaan manusia. Ini bukan akal pikiran manusia, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi jawabnya adalah ayat 25. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Yesus Kristus Tuhan kita, dialah yang dapat membebaskan kita dari segala keinginan-keinginan daging, dan mematikan keinginan daging, dan menghidupkan keinginan roh. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat 26 sebagai kesimpulan. Jadi, dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tanpa pertolongan dari Roh Kudus, tidak mungkin daging itu bisa ditaklukkan. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Jangan kita terlalu percaya diri dalam kehidupan ini sebelum kita mengerti kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saya ulang sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, jangan terlalu pede. Manusia itu jangan terlalu pede bahwa dia bisa hidup benar di hadapan Tuhan sebelum dia mengerti kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, Paulus sudah duluan mengalami hal-hal di mana dia merasa dirinya adalah orang yang hebat, orang yang populer, orang yang mendapatkan pengikut yang banyak, orang yang berjabatan tinggi, orang yang memiliki sejumlah prestasi, orang yang diakui banyak, orang yang mengakui dia adalah orang yang berkuasa, dia adalah orang yang mempunyai pengetahuan yang tinggi, mempunyai segala sesuatu, Bapak Ibu Saudaraku, yang bisa dibanggakan. Tapi Paulus mengatakan, sesudah dia mengenal Yesus Kristus di dalam konsep manusia baru ini, Bapak Ibu Saudara, baru dia sadar bahwa semuanya itu disebut adalah sampah. Masa lalu itu adalah
dikatakan sesuatu yang tidak berarti di hadapan Tuhan, dan itu tidak bisa dibangga-banggakan. Satu-satunya yang bisa memperbaharui kehidupan kita adalah kehendak Allah di dalam ciptaan yang baru ini, bahwa saudara dan saya telah dikuduskan oleh darah Yesus satu kali untuk selama-lamanya, dan kita sudah hidup di dalam kasih karunia-Nya, dan sekarang kita berjalan di dalam Roh. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi untuk kita semuanya. Maka tetaplah setia untuk terus diperlengkapi dengan firman kebenaran yang dibagi dengan tepat. Maka saudara dan saya akan dimampukan melayani Tuhan, melayani pekerjaannya yang sempurna, sebab Roh Kudus adalah andalan kita. Bukan pikiran kita andalan kita, amin. Bukan pengetahuan kita andalan kita. Bukan harta benda yang kita miliki yang menjadi andalan kita. Bukan jabatan kita. Bukan apapun Bapak Ibu Saudara penampilan diri kita yang dianggap sebagai sesuatu. Itu adalah bagian dari cara-cara yang lama. Bapak Ibu Saudara telah digantikan dengan cara hidup yang baru, cara hidup yang taat kepada firman Allah sepenuhnya, dan yang menjadikan kita orang-orang yang sama seperti Kristus, yang hidup di dalam kerendahan hati di hadapan Allah. Amin. Kita butuh pertolongan Tuhan setiap hari. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan kita harus tahu bagaimana cara Tuhan menolong kita. Dan supaya kita tahu bagaimana kita membawa diri kita di hadapan Tuhan, dan karena itulah kita harus terus belajar kebenaran firman-Nya, supaya hidup kita dipenuhi dengan pembaharuan pikiran yang baru, dipenuhi dengan pengertian-pengertian yang baru, dan dengan demikian saudara dan saya dimampukan melayani Tuhan semaksimal mungkin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami untuk semangat yang terus dibangkitkan di dalam diri kami. Manusia baru telah kami tinggalkan. Sekarang kami hidup berjalan di dalam manusia yang baru. Manusia yang diciptakan baru di dalam Kristus Yesus. Manusia yang adalah bagian hidup yang bersama-sama dengan Kristus untuk selama-lamanya. Dan terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menerima kami oleh kasih karunia-Mu. Kami dilayakkan di hadapan-Mu ya Tuhan untuk selama-lamanya. Kami akan selalu setia kepada-Mu ya Bapa. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Karena kami rindu untuk membagikan kebaikan Tuhan ini kepada semua orang. Supaya makin banyak orang terberkati, hidup di dalam kebenaran, dan dilepaskan dari kuasa dosa, dan hidup di dalam kekudusan Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Engkau memberkati saudara-saudara kami, setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Dan kami percaya di hari-hari yang lain Tuhan akan memperdengarkan kembali firman-Mu kepada kami semuanya seutuhnya, supaya makin banyak orang yang terberkati melalui kesaksian kami semua. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan hari yang Tuhan karuniakan. Kami akan bekerja, kami akan melakukan kehendak-Mu, dan kami akan hidup di dalam kekudusan-Mu, dan pikiran kami terus diperbaharui dengan semangat yang baru. Dan terima kasih atas berkat-berkat Tuhan yang selalu mencukupkan apa yang kami perlukan. Terima kasih Bapa, dimuliakan nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur kepada Allah Bapa di surga, di dalam keyakinan yang penuh oleh pertolongan dan penghiburan daripada kuasa Roh Kudus. Allah Tritunggal memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera Tuhan untuk kita semuanya. Kita akan berjumpa besok di dalam ibadah minggu kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan. Ya, terima